Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimin di channel Bocah Indigo. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini admin akan membagikan sebuah cerita yang berjudul Jejak Kepala Bapak. Bagi kalian yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk itu kita lanjut ke inti ceritanya. Sudah hampir 1 tahun Bapak menghilang dan tidak ada kabarnya sekalipun. Setiap hari aku melihat ibuku murung, memandang dengan tajam foto Bapak yang tertempel rapi di dinding rumah. Sementara adik kecilku terus-menerus memanggil nama Bapak. Hampir 1 tahun sejak kepergian Bapak, keluargaku seakan mati suri. Hanya tangisan dan tangisan yang masih bersua di rumahku ini. Namaku Airin. Usiaku kini menginjak 20 tahun. Aku sempat berkuliah dulu, namun semenjak bapakku menghilang sudah tidak ada lagi yang mampu membiayai kuliahku yang terbilang mahal. Kejadian menghilangnya Bapak bermula saat dia mengikuti sebuah proyek pembangunan jalan tol Jakarta-Jawa. Pagi itu Bapak berangkat dengan wajah yang begitu cerah. Dia izin pada ibu untuk berangkat kerja dan tak lupa memberikan salam pada kami bertiga keluarganya. Kami tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi perjumpaan terakhir antara kami dengan Bapak. Ia tak pulang sejak hari itu dan sampai hari ini. Aku sebagai anak tertua sempat menanyakan keberadaan Bapak kepada karyawan-karyawan lain di perusahaan kontraktor tersebut. Namun naas, semua seakan-akan bungkam. Tak ada satupun orang yang tahu keberadaan Bapak. Setiap hari aku terus mencari keberadaan Bapak, meski tak kunjung mendapatkan hasil. Namun kami tak menyerah begitu saja. Hingga suatu hari terdengar celetukan dari salah seorang teman Bapak yang bekerja di proyek yang saat ini belum kunjung selesai. Anto menghilang selama 1 tahun. Aku yakin dia menjadi tumbal, ucap salah seorang pekerja yang bernama Andi. Saat itu kebetulan aku lewat dekat proyek dan mendengar ucapan Pak Andi. Sontak aku pun terkaget dan langsung menghampiri Pak Andi. Maksud Pak Andi, bapak saya dijadikan tumbal proyek ini, ucapku. Anu non, tidak seperti itu, ucapnya gemeteran. Saya mendengarnya sendiri. Bapak menyebut nama Pak Anto. Anto itu kan bapak saya, ucapku. Mari kita bicara di sebelah sana, ucapnya lagi sembari gemeteran. Aku dan Pak Andi pun berjalan cukup jauh untuk menghindari kerumunan para proyek pekerja. Non, jangan terlalu percaya dengan ucapan Bapak. Bapak tadi hanya asal nyeplos saja, ucapnya lagi. Tapi jelas-jelas saya dengar kalau Bapak menyebut nama bapak saya. Bapak saya itu menghilang sudah 1 tahun. Waktu Bapak menghilang, aku langsung ke sini kok. Dan tak ada satupun di antara kalian para karyawan yang menjawab pertanyaan saya dulu, ucapku. Sebenarnya begini non, agar non lebih tahu, lebih baik non datang saja setiap malam Jumat Kliwon
Non datang ke jembatan tol yang sedang dibuat ini. Nanti Non akan paham semuanya, ucapnya. Kemudian Pak Andi ini pun langsung pergi dengan rasa takut yang masih tergambar jelas dari wajahnya. Pembangunan proyek jalan tol yang sedang dibuat jaraknya memang tak begitu jauh dari rumah. Oleh karenanya aku kerap kali melewati jalanan itu dan sesekali mendengarkan perkataan para pekerja. Namun baru kali ini aku mendengar obrolan yang membawa-bawa nama bapak dan aku pun langsung penasaran. Aku pun tidak bisa memaksakan Pak Andi untuk berbicara banyak denganku, sebab dari tatapan matanya terdengar jelas kalau ia tak begitu nyaman. Kata malam Jumat menjadi kunci utama dari apa yang diucapkan oleh Pak Andi. Aku pun berinisiatif untuk datang ke jembatan tepat di malam itu. Namun, aku tidak memberitahukan hal ini pada ibu maupun adikku. Aku tidak ingin mereka terus menaruh harap atas kedatangan bapak yang entah apakah masih ada kata datang atau tidak. Aku pun menceritakan hal ini kepada sahabat dekatku yang tahu betul tentang persoalan hilangnya bapak yang sudah sangat lama. Sahabat kecilku ini bernama Rio. Aku langsung mendatangi rumahnya, sekaligus untuk memintanya menemaniku datang ke jembatan tiap malam Jumat. Rio, ada yang perlu aku bicarakan, ucapku pada Rio. Ada apa serius amat? Tanya Rio. Aku dapat petunjuk tentang bapak, ucapku dengan begitu semangat. Serius? Di mana bapakmu? Tanya Rio. Jadi, tadi aku kan lewat proyek tempat bapak kerja dulu. Terus, aku gak sengaja mendengar perkataan Pak Andi, rekan kerja bapak, yang sedang membicarakan tentang menghilangnya bapak. Lalu Pak Andi pun menyuruhku untuk datang ke jembatan jalan tol pada malam Jumat itu. Besokan malam Jumat, kamu mau gak nemenin aku? Tanyaku. Apa kamu yakin? Ucap Rio. Gak ada salahnya kan kalau dicoba, ucapku. Ya sih, ya udah besok aku temani kamu, ucap Rio. Terima kasih ya, kamu memang sahabat terbaikku, ucapku. Setelah itu aku pamit ke Rio untuk kembali pulang ke rumah. Aku khawatir pada ibu dan adik kecilku. Mereka masih tidak terima akan menghilangnya bapak. Jadi aku harus benar-benar menjaga mereka dengan baik. Tak butuh waktu lama, aku pun sampai di depan rumah. Betapa terkejutnya ketika melihat ibu sudah berada di atas lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sementara adikku hanya bisa menangis di samping tubuh ibu. Aku pun langsung meminta pertolongan ke tetanggaku. Mereka dengan tanggapnya datang dan mencoba membantu ibu. Dengan bantuan para tetangga, aku kemudian membawa ibu ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan ibu. Aku sangat khawatir dengan keselamatan ibu. Sepanjang jalan aku hanya bisa berdoa pada Tuhan agar ibu bisa selamat dan terus baik-baik saja. Pikiranku ketika itu benar-benar kacau. Aku hanya bisa memeluk adikku yang terus menangis sambil menenangkannya. Sementara itu ibu masih tidak sadarkan diri. Setibanya di rumah sakit, ibu pun langsung ditangani oleh dokter di rumah sakit. Untunglah kata dokter tidak ada masalah yang cukup serius di tubuh ibu. Hanya penyakit lambung dan darah tinggi yang diderita oleh ibu. Kata dokter ibu harus istirahat total dan harus bisa mengatur pola makan akan sakitnya tersebut lekas sembuh. Aku pun mengiyakan perkataan dokter. Setelahnya aku lebih tegas pada ibu. Aku berkata kalau ibu tidak boleh lagi larut karena kehilangan bapak. Tapi ibu harus bisa kuat untuk bisa melawan sakit yang saat ini ibu derita. Ibu pun hanya mengangguk mendengar perkataanku. Aku dan adik kecilku pun terus menjaga ibu di rumah sakit. Kami tidak pernah sekalipun meninggalkan ibu. Kami pun memilih untuk menginap di rumah sakit. Saat waktu menunjukkan pukul 12 malam, aku mengalami kejadian yang sangat janggal. Ketika itu ibu dan adikku sudah tertidur. Nak, tolong temukan kepala bapak. Suara yang begitu lirih dengan dibarengi tangisan laki-laki yang menggiringnya. Aku langsung tersadar dari lelapku. Suara itu sangat mirip dengan suara bapak.
Aku pun kemudian mencari sumber suara itu. Aku menyusuri lorong rumah sakit seorang diri. Ketika itu suasana rumah sakit begitu lembab dan membuat bulu kuduku berdiri. "Tolong Bapak, Nak," ucap suara itu. "Bapak di mana?" tanyaku saat mendengar suara minta tolong. Aku pun mengikuti sumber suara itu. Langkah kakiku mengarah ke kamar mayat rumah sakit. "Tolong temukan kepala Bapak, Nak," ucapnya lagi. Karena mengikuti suara itu, tanpa sadar aku sudah berada di kamar mayat rumah sakit. Aku merinding ketakutan dan kemudian menjerit sembari berlari untuk kembali ke kamar ibu. Nafasku benar-benar naik turun. Keringat mengucur di seluruh tubuhku. Wajahku pucat pasi dan aku menyalahkan diri sendiri. Sudah tahu penakut, kenapa harus ikuti suara yang tak ada wujudnya? Dasar Airin bodoh, ucapku pada diri sendiri. Aku pun mencoba mengalihkan ketakutanku dengan memandangi ibu. Kemudian aku memilih untuk terlelap kembali meskipun sangat sulit. Keesokan harinya, aku melihat ibu sudah terbangun dari tidurnya. Aku pun langsung menawarkan ibu sarapan untuk alasan minum obat nanti. "Ibu, Airin belikan makanan dulu ya untuk ibu. Setelahnya, ibu harus minum obat," ucapku. Ibu pun hanya mengangguk tanda setuju. Wajah ibu masih sangat pucat. Energi di tubuhnya pun nampak sangat sedikit. Aku pun kemudian keluar untuk mencari makanan. Sebelum itu aku tak lupa untuk menitipkan ibu pada adik kecilku. Tak butuh waktu lama untuk mencari makan. Setelah itu pun aku langsung membawa pada ibu dan menyuapinya dengan perlahan. Ibu nampak begitu lahap. Obatnya pun tak sulit untuk ia minum. Aku merasa sangat lega. Sebab itu tidak sulit untuk makan dan minum obat. Aku hampir lupa malam ini punya janji dengan Rio untuk datang ke jembatan proyek untuk mencari keberadaan Bapak. Aku pun meminta izin pada ibu untuk pergi. "Bu, nanti sore aku ada janji dengan Rio. Kami ada perlu sebentar. Apa Airin boleh pergi?" ucapku. "Boleh Nak, silakan saja. Lagian kamu juga perlu istirahat. Karena dari kemarin kamu sudah menjaga ibu. Kalau nanti malam kamu pulang larut, lebih baik kamu langsung pulang ke rumah aja. Biar ibu ditemani oleh adik gak apa-apa," ucap ibu. "Iya Bu, nanti Airin usahakan pulang lebih awal agar Airin bisa dampingi ibu di sini," ucapku. Aku pun kemudian berpamitan pada ibu dan pergi menuju rumah Rio yang jaraknya cukup jauh dari rumah sakit. Sesampainya di rumah Rio, dia sudah menungguku di depan rumahnya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore. "Kita mau langsung berangkat, Rin?" tanya Rio. "Lebih baik kita berangkat setelah maghrib. Lagian ini nanggung. Aku juga capek banget seharian nemenin ibu di rumah sakit," ucap Airin. "Kalau gitu kita duduk minum dulu di sini sembari menyusun rencana buat nanti malam. Gimana?" ucap Rio. "Bagus juga, setuju," ucap Airin. Mereka kemudian menyusun rencana untuk nanti malam agar tidak ada satu orang pun yang tahu tentang kedatangan kami. Proyek pembangunan jalan tol merupakan proyek yang cukup tertutup. Tidak boleh ada sembarangan orang yang masuk, sebab banyak peralatan berat di sana yang bisa saja membahayakan nyawa seseorang jika tidak memakai pakaian pelindung seperti helm proyek, sepatu, dan lainnya. Pekerjaan pembangunan pun dilakukan selama 24 jam tanpa henti, sebab untuk membangun sebuah jalan tol yang panjang membutuhkan waktu yang panjang pula. Berdasarkan hal itu, aku dan Ria pun berinisiatif untuk membawa sebuah helm dan sepatu seadanya. Meskipun kami datang bukan untuk bekerja, namun keselamatan kami pun perlu juga untuk difikirkan, sebab kami tidak akan pernah tahu kapan hari sial itu akan datang. Jadi lebih baik kami antisipasi terlebih dahulu. Bukan hanya menyusun rencana matang untuk malam ini, aku juga menceritakan kejadian janggal yang aku alami semalam di rumah sakit. Aku menceritakan semuanya pada Rio. "Yo,
Aku semalam mendengar suara bapak minta tolong. Dia minta tolong agar aku mencarikan kepalanya. Itu benar-benar buat aku merinding, ucapku. Aku pernah dengar rumor jika ada seseorang meninggal dan salah satu organ tubuhnya tidak lengkap atau tidak ikut terkubur, ia akan gentayangan untuk mencari anggota tubuh yang hilang itu, Rin. Aku khawatir jika itu benar-benar bapakmu, maka itu adalah sebuah tanda kalau beliau wafat dengan salah satu organ tubuhnya hilang, ucap Rio. Tapi bapakku itu kan belum meninggal. Mungkin saja itu hanya halusinasiku karena aku terlalu lelah menjaga ibu, ucapku menenangkan perasaanku sendiri. Rio nampak tidak enak hati setelah berasumsi bahwa bapakku sudah meninggal. Namun aku mencoba bersikap biasa-biasa saja. Aku tidak ingin karena asumsi yang belum pasti itu hubunganku dengan Rio jadi renggang. Ya udah, daripada kita berasumsi yang tidak, lebih baik selesaikan rencana kita dan langsung ke lokasi. Gimana? Ucapku. Maafkan aku ya, Rin, ucap Rio. Gak apa-apa kok, santai saja, ucapku. Kami pun mulai kembali melanjutkan rencana yang sudah kususun bersama Rio. Rencana itu hampir selesai dan kami berdua akan segera pergi ke jembatan jalan tol seperti yang dibicarakan oleh Pak Andi. Kami pergi dengan berjalan kaki agar tidak ada suara bising yang bisa saja membuat curiga para pekerja proyek itu. Untung saja lokasi proyek tidak begitu jauh jaraknya dari tempat kami saat ini. Semua perlengkapan sudah kami bawa dan rencana yang kami susun pun sudah sangat matang. Tak butuh waktu lama untuk sampai di lokasi. Kami pun mulai mengamati lokasi tersebut. Kami menunggu hal aneh atau kejanggalan yang mungkin saja terjadi. Sembari mencari keberadaan bapak di sana, kami menunggu hampir 2 jam, namun tak kunjung ada keanehan. Aku pun berencana mengajak Rio untuk pulang, namun dia masih penasaran dan tak ingin pulang segera. Sepertinya gak ada apa-apa di sini, pulang aja yuk, ucapku. Sebentar lagi, Rin, ini kan masih jam 10. Mungkin saja ada hal janggal 1 jam setelah ini. Sabar sebentar, ucap Rio. Ya sudah, 1 jam lagi ya. Kalau sampai 1 jam kita di sini dan belum ada hal-hal yang mencurigakan, kita pulang. Aku juga harus temani ibu di rumah sakit, ucapku. Rio pun mengangguk tanda setuju dengan ucapan Airin. Setelah beberapa menit berlalu, aku seperti melihat beberapa orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Mereka seperti membawa sesuatu di sebuah karung yang mereka bawa. Karung itu nampak begitu kotor. Bahkan ada bercak darah yang menempel di karung yang mereka bawa. Apakah itu bangkai? Atau apa aku sendiri pun tidak tahu. Kami pun lebih cermat lagi dalam mengamati pergerakan mereka. Perlahan-lahan kami mendekat ke arahnya agar lebih jelas melihat mereka. Mereka berjumlah 3 orang. Dan sepertinya mereka bukan kuli proyek, melainkan mandor yang bekerja di sana. Bukan hanya karung yang mereka bawa, namun juga cangkul dan beberapa perkakas lain. Salah satu di antara mereka kemudian mencangkul tanah tepat di bawah jembatan proyek jalan tol itu. Tanah di sana pun digalinya cukup dalam. Lalu mereka pun mengeluarkan benda yang ada di dalam karung. Betapa terkejutnya aku dan Rio ketika melihat benda yang mereka keluarkan adalah sepotong kepala manusia yang penuh dengan bercak darah. Kami benar-benar syok tanpa bisa berkata apapun. Setelahnya mereka menguburkan kepala itu ke dalam galian yang sebelumnya mereka buat. Potongan kepala manusia itu kemudian dikubur dan di atasnya ditaburi kembang 7 rupa. Setelah itu mereka pun melakukan sebuah ritual yang lebih mengarah ke hal-hal yang musyrik. Beberapa sesajen diletakkan di atasnya. Tak lupa mereka pun menyalakan dupa dan kemudian membacakan beberapa mantra yang aku dan Rio sendiri pun tidak tahu makna dari mantra yang mereka lontarkan. Mereka melakukan ritual tersebut kurang lebih 1 jam. Kemudian mereka pun meninggalkan galian berisi potongan kepala manusia itu. Mereka berjalan nampak begitu berhati-hati. Sepertinya hal ini mereka tutupi dari semua kuli proyek
yang bekerja di proyek jalan tol Jakarta Jawa ini. Aku dan Rio hanya bisa terdiam dan terdiam. Kami benar-benar tidak percaya dengan apa yang sudah kami lihat. Wajahku pucat pasi setelah melihat kejadian itu. Bola mataku pun memerah setelahnya. Seluruh badanku tiba-tiba saja dingin. Rio yang melihatku langsung mendekat ke arahku. Ia nampak begitu khawatir melihatku. "Airin, kamu gak apa-apa?" tanya Rio. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepalaku. Rasanya aku tak sanggup untuk berkata-kata setelah melihat kejadian itu tepat di depan mataku. "Lebih baik kita pulang. Aku gak mau kamu pingsan di sini," ucap Rio. Rio pun kembali membawaku pulang ke rumah. Ia mencoba menenangkanku dengan membuatkan teh hangat untukku. Tatapanku masih sangat kosong, bahkan tubuhku pun mulai dingin. Aku terbayang-bayang kejadian yang baru saja ia lihat. Dan terbesit pemikiran tentang bapakku. Apa bapak dijadikan tumbal seperti kejadian tadi? Apakah bapak benar-benar sudah tiada? Tapi mengapa harus bapak? Apa bapak berbuat salah? Jika bapak dijadikan tumbal, lalu di mana jasad bapak? Di mana tubuh dan kepala bapak? Pertanyaan-pertanyaan itu terus membayangiku. Aku pun menangis jadi-jadinya dan berteriak tidak terima jika kenyataan yang akan kuterima benar-benar pahit. Rio mencoba menenangkanku. Dia juga merasa tidak terima akan perbuatan yang dilakukan oleh para petinggi proyek itu. Tapi Rio tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menenangkan Airin. "Istighfar Airin, sabar," ucap Rio. "Gimana nasib bapak? Apa bapak berakhir seperti tadi?" tanyaku. "Jangan berpikiran buruk. Kita doakan saja supaya bapak baik-baik saja dimanapun dia berada saat ini, Rin," ucap Rio. "Pokoknya kita harus usut persoalan tumbal ini. Karena kalau kita tidak usut, akan banyak korban yang akan berjatuhan," ucapku. "Aku setuju, Rin," ucap Rio. "Aku gak habis pikir sama mereka. Kok bisa-bisanya mereka tidak bisa memanusiakan manusia, bahkan tega memotong leher para korbannya, lalu melakukan ritual dengan dalih mengirimkan tumbal," ucapku kesal. "Kita harus tahu dulu asal-muasal perbuatan mereka, Rin. Aku yakin mereka bersekutu dengan jin penghuni jembatan proyek itu," ucap Rio. Aku mulai bisa mengontrol emosiku. Aku mulai tenang. Namun amarahku semakin tidak tertahankan. Aku tidak bisa terima jika ada manusia-manusia biadab yang tega menjadikan para pekerjanya sebagai tumbal. Mengapa tidak menumbalkan saja dirinya sendiri? Aku benar-benar marah. Aku pun terdiam dengan nafas yang masih naik turun. Sementara Rio hanya bisa memandangiku saja. Tiba-tiba terdengar suara lirih orang minta tolong dari arah belakang rumah. "Airin, tolong bapak nak. Temukan kepala bapak," ucapnya lirih. Airin pun kaget bukan kepalang. Saat ini bukan hanya Airin saja yang bisa mendengar suara itu. Rio pun mendengarnya dengan begitu jelas. Kami pun penasaran dan mencoba mendatangi sumber suara itu. "Tolong," ucapnya lagi. Aku dan Rio berjalan sangat pelan. Kami sangat penasaran meskipun rasa takut pun tidak bisa kami hindarkan. Saat kami sampai di belakang rumah, aku dan Rio kaget bukan kepalang. Kami melihat sesosok lelaki tanpa kepala berpakaian kuli proyek dengan darah yang begitu banyak melekat di lehernya. Kami pun menjerit ketakutan. Namun kaki kami seakan terkunci. Kami tidak bisa bergerak satu langkah pun. Wajah kami berdua pun pucat. Keringat dingin mengucur hingga membasahi wajah kami. Nafas kami benar-benar tak karuan. Sementara sosok itu semakin mendekat ke arah kami. "Sial, kenapa kakiku gak bisa digerakin?" gerutuku. "Airin, gimana ini?" tanya Rio semakin gemetaran. Kakiku seakan terkunci, gak bisa gerak sama sekali," ucapku. Sosok itu semakin mendekat ke arah kami.
hingga jaraknya hanya sejengkal dari bola mata kami berdua. "Airin, tolong Bapak," ucapnya. Airin pun tersadar dan mulai tahu dengan suara yang baru saja didengar. Suara itu benar-benar sama seperti suara bapaknya yang sudah menghilang selama 1 tahun. "Bapak," ucapku dengan tangis yang tidak bisa kubendung. Tolong temukan kepala Bapak, Nak," ucapnya lagi. Bukan. Kamu bukan bapakku. Bapakku masih hidup," ucapku tegas. Sosok itu pun semakin mendekat ke arahku, dekat dan sangat dekat. Kedua tangannya kemudian meraih leherku, dan sontak ia mencekikku dengan suara tertawa yang sangat mengerikan. Aku dan Rio sangat kaget dan ketakutan, namun kami tidak bisa bergerak sama sekali. Kami pun menjerit dan seketika pingsan tepat di halaman belakang rumahku.